the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Master Ali. Welcome back in the Inspirative TV channel. Oke. Kali ini saya kasih judul kesepian mendera. Kesepian itu lebih berbahaya daripada menghisap 20 batang rokok dalam sehari. Kesimpulannya, hisaplah 19 batang rokok saja. Bercanda ya. Jadi bercanda aja. Kesimpulannya jangan kesepian. Meskipun begitu berbahayanya loneliness atau kesepian itu, tiap hari ada saja orang atau teman yang tak mampu berlepas dari kesepian itu. Banyak yang mereka ingin how to kill loneliness, bagaimana cara membunuh kesepian itu. Tak mampu terlepas dari kesepian itu, bahkan mempertahankan status kesepiannya dengan berbagai reason atau alasan. Ada yang bilang pensiun kerjalah, boring lah kayak gitu ya. Dan anak-anak sudah dewasa lah, pada punya kehidupan sendiri-sendiri. Ada juga yang bercerai dengan istri atau suami dan anak-anak ikut pasangannya. Ada juga yang di PHK dari kerjaannya dan berbagai alasan-alasan lainnya. Begitu tak mampunya manusia terlepas dari kesepiannya. Itulah manusia satu sama yang lain, karena memang kesepian itu adalah siksaan ya buat kita. Apakah Master Ali kesepian? Ya sama, cuman Master Ali bisa how to kill my loneliness itu saat ini Master Ali selalu cari sources ya, sumber-sumber untuk bikin konten ya, karena Master Ali sekarang seorang YouTuber dan selalu menyibukkan diri dengan membuat konten. Sehari kadang 2 sampai 3 judul ya, banyak juga ya. Tapi itu pun juga sebetulnya nggak bisa membunuh rasa kesepianku atau kesepian seorang Master Ali ya. Nggak apa-apa, karena anak-anak juga sudah dewasa, pada hidup di luar kota masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa. Ada juga temanku itu yang cara pelariannya itu membaca buku sebanyak-banyaknya. Puluhan artikel di internet dilahapnya, puluhan artikel di YouTube dilahapnya tentang how to entertain ourselves atau myself atau yourself. Bagaimana cara menghibur diri sendiri atau diri kamu atau diri mereka ya dengan kesepian itu. Tapi nyatanya difficult. Tapi ada juga yang ahli agama itu malah so simple ya, mereka pergi ke majelis-majelis kayak majelis zikir kayak gitu, mereka berlari ke sana, malah mereka so happy ya. Makanya saya mencoba mengalihkan atau mengatasi how to kill my boringness atau my loneliness itu dengan cara seperti itu. Kayaknya nyaman. Itu tadi temanku yang baca buku sebanyak-banyaknya, baca artikel sebanyak-banyaknya untuk mengatasi kesepiannya. Sekalipun dia tetap saja kesepian ya, beliau bilang sama aku, buku sebanyak-banyaknya udah tak baca, tetap aja kesepian, tetap aja boring, tetap aja loneliness gitu ya. Dan kesepian terus menderanya dan terus menderanya. Sebenarnya apa sih penyebab kesepian itu? Menolak manusia lain. Sebetulnya ada menolak manusia lain untuk berinteraksi dengan dia, bercanda dengan dia. Dia juga susah kalau memang dia nggak punya kans ke sana. Apalagi dia seorang yang introvert kayak gitu. Kalau extrovert sih masih mudah adaptasinya. Dan ada 2 cara dalam artikel yang tadi Master Ali baca, yaitu 2 cara menolak manusia, aktif dan pasif
Maksudnya, oke, dua cara menolak manusia aktif dan pasif. Dua-duanya agak ini apa, mempengaruhi dampak yang kontradiktif pada kehidupan kita, karena dua-duanya juga apa, nggak mampu membunuh kesepian yang mendera dalam diri kita. Manusia aktif dan pasif contohnya memaki, pemarah, julid, menghardik, suka menyuruh-nyuruh, suka bergunjing, suka meminta-minta, dan lain sebagainya. Ringkasnya itu semua akhlaknya buruk. Dan manusia selalu mengekspresikannya, akhlak buruknya, pada manusia lain, baik secara aktif maupun pasif. Penolakan pasif contohnya menggerutu, bermuka masam, mengeluh, mencela, menyindir, mengkritik, nyinyir, dan sebagainya. Manusia yang lainnya mengekspresikannya, akhlak buruknya pada manusia lainnya. Bacalah ribuan artikel, atau kamu seorang psikolog, tamatan doktor atau sebagainya, itu kalau bidang kejiwaan sekalipun, tapi terus menerus dengan akhlak buruknya, baik aktif maupun pasif, ya tetap saja loneliness, ya. Mari kita lihat kebalikannya, manusia yang tidak kesepian. Mereka adalah magnet bagi manusia yang lain, dirindukan bagi manusia yang lain, karena sifat mereka adalah kebalikannya dari loneliness, yang kesepian tadi. Dan dia suka mendengar orang lain, dia suka dikritik dengan cara yang membangun seperti itu, dan suka menyemangati orang lain, menarik manusia lain untuk hidup berdampingan, toleran, dan suka menilai dan mengoreksi dengan baik, menghindari mengumpat dan mengelak dari pergunjingan. Tidak usah baca-baca artikel tentang kesepian atau artikel hiburan yang biar bisa membunuh kesepiannya. Dia sendiri tidak terhibur. Tidak harus tamat sekolah tinggi, sekolah doktor atau sebagainya. Sekalipun jika memiliki kualitas sikap-sikap seperti di atas, tidak harus lulus tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, dia tidak akan pernah kesepian seumur hidupnya, ya. Jadi the people that they have no loneliness part, like active and passive, tapi semuanya itu impact for our life, and dampaknya itu bad, ya, buruk, ya. Jadi itu nggak bisa, ya. Jadi kamu tetap aja kesepian sampai seumur hidupmu, sampai tua. Nah, seperti itu. Makanya orang yang baik, yang tidak kesepian, adalah orang yang bisa menarik kehidupannya dengan orang lain, berinteraksi sosial dengan baik, toleran tinggi, nah, tidak suka mencaci maki, tidak suka bergunjing, dan sukanya itu saling memberi masukan-masukan yang positif, dan apalagi masukan-masukan yang sifatnya itu berakhlak mulia. Thank you very much. Have a nice afternoon and enjoy this content. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.